Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu di dalam iman kami. Di dalam persekutuan doa ini kami bersama-sama menaikkan doa kami di hadapan-Mu di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di dalam saat-saat seperti ini, saat-saat yang mungkin penuh dengan pergumulan di dalam hidup kami datang kepadamu di dalam iman. Dan kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami datang untuk mendengarkan Kau berbicara kepada kami, ya Tuhan. Walaupun terkadang secara insting kami lebih suka mendengarkan kata-kata manusia dan kata-kata dunia ini. Tetapi malam ini kami datang untuk mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Di dalam saat-saat seperti ini, secara insting terkadang kami lebih senang untuk menyembunyikan diri kami dari hadapan-Mu, ya Tuhan. Tetapi malam ini kami datang untuk mendekat kepada Tuhan, untuk melihat Tuhan, dan untuk dilihat oleh Tuhan. Tolong kami semua, ya Tuhan, dimanapun kami berada pada malam hari ini, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, dan kiranya sekali lagi firman-Mu boleh mengubahkan hati dan hidup kami, semakin selaras dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam jemaat sekalian dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur nomor 89. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur nomor 89, saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, kemudian dilanjutkan ayat ke-47 hingga ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 89. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ayat ke-47. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau bersembunyi terus-menerus? Berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia Kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu? Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa, yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela sejejak langkah orang yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Demikian firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Jemaat sekalian, kitab Mazmur
adalah kitab yang cukup panjang, terdiri dari 150 pasal, dan kalau saudara perhatikan baik-baik, kitab Mazmur terbagi menjadi 5 jilid di dalam Alkitab kita. Dan Mazmur nomor 89 ini adalah Mazmur yang terakhir dari jilid yang ketiga dari 5 jilid yang ada di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur. Dan kalau kita melihat Mazmur yang selanjutnya, Mazmur 90, maka Mazmur 90 sudah masuk ke dalam jilid yang keempat dari 5 jilid kitab Mazmur. Jadi Mazmur 89 ini merupakan Mazmur penutup dari jilid yang ketiga dari kitab Mazmur. Dan Mazmur 89 ini sendirinya adalah Mazmur yang cukup panjang. Di dalam Alkitab LAI, Alkitab Bahasa Indonesia, ada 53 ayat. Dan secara garis besar, nanti kita akan melihat secara lebih detail, Mazmur 89 ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-38, dan bagian yang kedua mulai dari ayat 39 hingga ayat yang ke-53. Dan kita melihat di dalam penjelasan di ayat yang pertama bahwa ini adalah nyanyian pengajaran. Dikatakan nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi. Saudara kalau melihat di dalam perjanjian lama, di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31, di situ dijelaskan siapa Etan. Etan adalah seorang Lewi, dari suku Lewi. Etan hidup di zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Etan dikenal sebagai seorang yang berhikmat. Dan nama Etan di sini ditulis di dalam Mazmur 89 untuk merujuk kepada orang ini. Dan ini adalah Mazmur pengajaran. Tetapi kemudian ada masalah yang biasanya dibahas di dalam penafsiran Mazmur 89 ini. Masalahnya adalah karena adanya 2 komposisi yang seakan-akan berbeda sekali. Tadi saya katakan bahwa Mazmur ini bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian yang pertama berisi nada yang sangat positif. Sedangkan bagian yang kedua berisi nada yang seakan-akan negatif. Sebuah ratapan di hadapan Tuhan. Maka ada yang mengatakan, apakah ini dikomposisi oleh 2 orang? Mungkin bagian yang pertama yang positif dikomposisi oleh Etan sendiri pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Sedangkan bagian yang kedua yang berisi ratapan mungkin ditulis pada zaman pembuangan. Jauh setelah Salomo dan Daud mati. Karena isi dari bagian yang kedua adalah bagian yang menyatakan bagaimana Allah telah meninggalkan perjanjian dengan Daud. Bangsa Israel sudah dibuang ke Babel. Bangsa Israel sudah keluar dari Yerusalem. Dan Yerusalem sudah hancur. Seperti nanti kita akan lihat di dalam ayat 39, 40, 41 dan seterusnya. Maka penafsir mengatakan mungkin bagian yang pertama ditulis memang oleh Etan. Dan bagian yang kedua ditulis ratusan tahun sesudahnya oleh orang lain yang sedang merefleksikan kondisi bangsa Israel yang sedang di dalam pergumulan yang sangat besar. Mereka ada di dalam exile, mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi penafsir yang lain mengatakan bahwa mungkin memang seluruh bagian ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir mungkin memang bukan ditulis oleh Etan, tetapi ditulis oleh orang-orang yang hidup jauh setelah Etan, tetapi mengikuti tradisi dari hikmat Mazmur yang ditulis oleh Etan. Jadi ditulis oleh choir member atau choir master dari orang-orang yang mengikuti tradisi Etan. Tetapi bagaimanapun Mazmur ini dikomposisi, siapapun yang menulis Mazmur ini pada akhirnya, tetapi apa yang kita lihat di dalam Mazmur ini dari awal sampai akhir menunjukkan satu message yang jelas yang bisa kita pelajari. Dan saudara jangan lupa bahwa ini adalah nyanyian pengajaran.
Artinya memang dengan intensional ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari Mazmur 89 ini. Tadi saya katakan bahwa Mazmur ini dibagi menjadi dua bagian besar. Saya tadi membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saudara, di dalam bagian yang pertama ini, pemazmur memulai mazmurnya dengan memuji Allah. Memulai mazmurnya dengan mengingat kasih setia dan kesetiaan Allah. Mengingat hesed Allah, kasih setia, dan emet, kesetiaan Allah. Dan bahasa yang digunakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima tidak bisa tidak mengingatkan pembacanya dan mengingatkan kita pada hari ini akan bahasa dari 2 Samuel pasal yang ke-7, kata-kata Allah, kata-kata Tuhan kepada Daud. Di dalam 2 Samuel pasal ke-7 Tuhan berjanji kepada Daud. Ketika itu Daud ingin membangun rumah, house bagi Allah. Tetapi Allah mengatakan, aku akan membangun household, membangun keluarga, kerajaan bagimu, kata Allah kepada Daud. Dan disitulah di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, Allah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan mendirikan tahta Daud, bahwa Allah akan mendirikan kerajaan Daud, bahwa Allah akan mengokohkan kerajaan itu sampai selama-lamanya. 2 Samuel pasal yang ke-7. Dan kata-kata kunci yang ada di dalam 2 Samuel 7 itulah yang kemudian dikutip kembali oleh pemazmur di dalam Mazmur nomor 89 ini. Tadi kita membaca pemazmur mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Ini adalah bahasa-bahasa dari 2 Samuel pasal ke-7. Artinya pemazmur mengingat kembali perjanjian Allah dengan Daud. Pemazmur mengingat kembali bagaimana Allah pernah berjanji kepada Daud dan keturunannya. Bahwa keturunan Daud akan menjadi keturunan yang kekal. Akan menjadi kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan di sini kemudian dilanjutkan ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-19. Pemazmur kemudian mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Mengucapkan begitu banyak kata-kata pujian kepada Allah. Saudara nanti bisa membaca kembali ayat demi ayat. Kita tidak ada waktu untuk membaca semuanya. Tetapi saudara kalau melihat mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19, di situ pemazmur menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban karya Allah, menjelaskan tentang kesetiaan Allah, menjelaskan tentang kekuatan Allah, menjelaskan tentang kuasa Allah yang menguasai seluruh alam semesta, dan juga menjelaskan tentang karakter diri Allah. Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang mengasihi umatnya. Itu semua dijelaskan oleh pemazmur di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-19. Kemudian kalau kita bergerak lagi dari ayat 20 sampai ayat yang ke-38, di situ kemudian pemazmur lebih spesifik lagi menjelaskan bagaimana Allah yang luar biasa itu, bagaimana Allah yang kuat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi umatnya, sudah mengikat perjanjian dengan Daud, dan bahwa perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan. Misalnya, di dalam ayat ke-34, 35, di situ pemazmur mengatakan, Allah berkata, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ini adalah kata-kata yang kemudian diperkatakan kembali oleh pemazmur. Seolah-olah dia mengingat kembali bahwa Allah pernah berjanji dan Allah pernah berkata kata-kata seperti itu kepada Daud dan kepada Israel, umat Allah. Saudara, itu bagian yang pertama.
mengingat tentang perjanjian, mengingat tentang covenant antara Allah dengan Daud, antara Allah dengan umatnya. Tetapi kemudian bagian yang kedua punya nuansa, punya tone, punya mood yang berbeda. Di dalam bagian yang kedua, mulai dari ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-52, di situ ada nuansa yang berbeda karena justru pemazmur sekarang mengatakan bahwa seolah-olah, seakan-akan Allah sudah melupakan dan membatalkan perjanjiannya dengan Daud dan dengan umat Allah. Dikatakan misalnya di dalam ayat 39, dikatakan tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi, membatalkan perjanjian dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Sekali lagi, gambaran-gambaran yang dituliskan di dalam ayat-ayat ini menggambarkan realita Yerusalem yang sudah hancur, tembok-temboknya sudah roboh, dan orang-orang Israel, rajanya, semua dibawa ke Babel, ke dalam pembuangan. Seakan-akan Allah sudah lupa dengan janjinya, seakan-akan Allah sudah membatalkan. Ini satu kata-kata yang keras yang dipakai di dalam ayat-ayat ini. Allah membatalkan, Allah renounce, Allah reject perjanjiannya dengan Daud. Saudara, ini adalah perubahan nuansa. Dan kemudian disitulah pemazmur kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Allah. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa Allah yang sudah dia jelaskan dari ayat yang pertama terus hingga ayat yang ke-38. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih setia dan kesetiaan, Allah yang penuh dengan keadilan dan kebenaran, Allah yang juga beranugerah memilih untuk mengokohkan kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Mengapa sekarang realitanya tidak seperti itu? Mengapa realitanya sekarang Israel justru hancur lebur dan dibawa ke pembuangan, dibawa ke Babel? Mengapa sekarang Yerusalem, tempat dari bait suci, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, sekarang justru direbut oleh bangsa lain, oleh bangsa kafir, oleh Babel? Maka pemazmur berusaha untuk mengerti mengapa semua ini bisa terjadi. Dan disitulah dia bertanya, kalau kita lihat mulai dari ayat 47, 48, 49, 50, 51. Di situ dia bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan engkau bersembunyi terus menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur kita, umur hidup itu. Siapakah orang? Di manakah? Ingatlah, itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pemazmur. Saudara, ini dua bagian besar dari Mazmur 89. Pertanyaannya, kalau tadi kita katakan bahwa ini adalah nyanyian pengajaran, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 89 ini? Saudara, di dalam dua bagian ini kita bisa melihat adanya krisis iman. Adanya krisis iman dari pemazmur yang mau disampaikan kepada Tuhan di dalam nyanyian-nyanyian yang dia tuliskan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Dan di situ kita melihat, saudara sekalian, apa itu krisis? Apa itu krisis iman? Krisis iman terjadi ketika ada gap antara apa yang kita percayai dengan kenyataan yang kita lihat. Krisis iman terjadi ketika ekspektasi kita berbeda dengan kenyataan yang kita lihat. Ketika harapan yang kita miliki ternyata berbeda dengan fakta yang kita temui di dalam pengalaman hidup kita. Saudara sekalian, krisis terjadi ketika ada gap antara apa yang kita percayai dan kita imani dengan kenyataan yang kita hadapi hari demi hari.
Pemazmur mengalami krisis iman karena di dalam pemahamannya, di dalam pengertiannya, di dalam kepercayaannya, apa yang dia imani, Allah adalah Allah yang baik. Allah adalah Allah yang penuh kasih setia. Allah adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Allah adalah Allah perjanjian, Allah covenant, yang tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya dengan umatnya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Maka di dalam pengalaman hidupnya secara eksistensial ada gap. Mengapa ini terjadi? Mengapa seakan-akan Allah sekarang membatalkan perjanjiannya? Mengapa sekarang seolah-olah Allah meninggalkan umatnya, bahkan membuang umatnya ke dalam pembuangan? Saudara, inilah krisis iman. Ketika terjadi gap antara apa yang menjadi promise, janji Allah, dengan kenyataan yang kita lihat sehari-hari. Dan ketika gap itu terjadi, ketika krisis iman itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini? Supaya kita ketika hari-hari ini, di dalam kesulitan-kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi, ketika kita menghadapi krisis iman itu, supaya kita bisa berespon dengan tepat, supaya kita bisa belajar dari Mazmur ini. Maka ada dua hal, saudara sekalian. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini. Pertama, kita belajar bagaimana pemazmur seperti di bagian ayat-ayat awal yang tadi saya bacakan, bahkan sampai ke ayat ke-38. Di sini kita belajar ketika kita menghadapi krisis iman, ketika kita menghadapi gap antara apa yang kita percayai dengan kenyataan yang kita hadapi, maka yang pertama, pemazmur mengajarkan kepada kita untuk memperkatakan janji-janji Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk memperdengarkan kepada diri kita sendiri tentang janji-janji, perkataan-perkataan Tuhan sendiri yang pernah dikatakan kepada umatnya. Saudara, ini yang pertama, prinsip ketika kita menghadapi krisis iman di dalam hidup kita. Perkatakanlah janji Tuhan, perdengarkanlah firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Khotbahkanlah janji-janji Tuhan itu kepada diri kita. Khotbahkanlah firman Tuhan itu kepada diri kita sendiri. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur memperkatakan kata-kata Tuhan. Kalau saudara perhatikan misalnya di dalam ayat yang keempat dan di ayat yang ke-20, pemazmur mengatakan, Engkau telah berkata, you have said. Ini kata-kata Tuhan sendiri. Engkau telah berkata, ya Tuhan, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku, maksudnya Tuhan, telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Dan di ayat yang ke-20, pemazmur mengatakan, pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Kemudian dia mengutip kata-kata Tuhan. Saudara, di dalam krisis yang kita hadapi, di dalam pergumulan yang kita hadapi, maka perdengarkanlah janji-janji Tuhan itu kepada diri kita. Perkatakanlah firman Tuhan itu kepada diri kita. Ingat kembali firman yang pernah Tuhan firmankan kepada kita. Ingat kembali janji-janji Tuhan yang memang Dia janjikan kepada kita di dalam firman-Nya. Inilah kunci yang pertama. Seorang pengkhotbah ketika mengkhotbahkan bagian ini, dia mengatakan, preach the covenant of God to yourself. Preach the gospel to yourself. Preach the promises of God to yourself. Inilah kunci bagi kita ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan. Ketika kita merasa apa yang kita percayai tidak sama dengan apa yang kita lihat. Saudara sekalian, jangan cepat percaya dengan apa yang kita lihat. Jangan cepat percaya dengan perasaan kita. Jangan cepat percaya dengan emosi kita.
Jangan cepat percaya dengan keinginan-keinginan kita, apa yang kita pandang benar, persepsi-persepsi kita. Tetapi ketika kita menghadapi seolah-olah janji Allah, promise, dan reality bertabrakan, seakan-akan ada gap, maka saudara sekalian, jangan cepat-cepat kita mau menutup gap itu dengan mencari solusi-solusi yang mudah. Tetapi tetap kita berjalan bersama dengan Allah. Tetap kita memegang tangan Tuhan. Tetap kita berjalan selangkah demi selangkah. Dan di dalam perjalanan selangkah demi selangkah di dalam iman kita kepada Tuhan, perdengarkanlah firman itu kepada diri kita sendiri. Preach the gospel to yourself. Preach the covenant of God to yourself. Preach the word of God to yourself. Preach the promises of God to yourself. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, biasanya apa yang kita dengar, biasanya apa yang kita perdengarkan, biasanya apa yang kita perkatakan. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita melihat Tuhan, Engkau katanya baik, kenapa kenyataannya seolah-olah hidupku tidak baik? Tuhan, katanya Engkau maha kuasa, tetapi mengapa Engkau tidak menyelesaikan permasalahan dan pergumulanku? Di dalam saat-saat yang seperti itu, seringkali kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya, justru kata-kata dari dunia yang banyak kita dengarkan. Justru banyak kata-kata dari hati nurani kita yang berdosa yang kita dengarkan. Justru kata-kata tipu daya dari iblis yang seringkali kita perdengarkan di dalam telinga kita. Tetapi jangan, saudara sekalian, karena semuanya itu akan membuat kita jauh dari Tuhan dan membuat kita tidak bisa melihat seperti Tuhan melihat. Maka di dalam saat-saat seperti ini, ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, perdengarkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Perdengarkan janji-janji Tuhan kepada diri kita. Dan inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Dia memperkatakan kembali janji Tuhan. Dia memperkatakan kembali firman Tuhan. Dia memperdengarkan firman itu kepada dirinya. Supaya firman itu kemudian boleh membentuk dan memproses seluruh pergumulannya di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini ketika kita menghadapi pergumulan, perkatakan janji dan firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 89 ini? Saudara, kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai masuk ke dalam ayat yang ke-39, bagian yang kedua, tadi saya katakan ini berisi ratapan. Pemazmur mengeluh kepada Tuhan. Pemazmur tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi, mengapa Yerusalem hancur, mengapa exile terjadi. Kemudian dia mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, ketika pemazmur bertanya, tetap dia bertanya kepada Tuhan. Tetap dia tidak meninggalkan Tuhan. Tetap dia berdekat kepada Tuhan. Saudara, ini prinsip yang kedua. Ketika kita menghadapi krisis iman, kita belum punya jawaban. Saudara, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan kejujuran, dengan seluruh isi hati kita. Datang kepada Tuhan dengan seluruh emosi kita, dengan seluruh pemikiran kita. Bawalah semua itu kepada Tuhan. Saudara, pemazmur, kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, kalau dia tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan, kalau dia tidak percaya kepada kebaikan Tuhan, kalau dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tidak mungkin ada ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-52. Buat apa dia datang kepada Tuhan kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang punya jawaban?
Tetapi di sini kita melihat teladan yang baik dari pemazmur. Ketika dia bergumul, dia bukan bergumul tanpa Tuhan. Dia bukan bergumul sendirian. Dia bukan bergumul dengan menjauh dari Tuhan. Memang ada gap. Memang dia tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Tetapi walaupun dia belum mengerti, tetapi dia tidak mencari jawaban ke tempat lain. Dia cari jawaban itu dengan bergumul bersama dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, di sini kita belajar. Kalau tadi yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan kepada dirimu, kepada diri kita. Yang kedua, ketika kita menghadapi krisis iman, kita datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, nyatakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, terkadang kita sebagai orang Kristen atau gereja, kita sebagai gereja, seringkali kita katakan kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan kondisi emosi yang baik. Kalau kondisi emosi tidak baik, jangan datang kepada Tuhan. Sadar tidak sadar kemudian kita di gereja juga punya pemikiran seperti itu. Kalau datang ke gereja, datanglah dengan emosi yang baik. Dengan sukacita, dengan senang, dengan tersenyum. Dengan hati yang gembira, datang kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara sekalian, kalau hati saya tidak bersukacita, belum bisa bergembira. Kalau saya masih punya emosi, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, apakah saya boleh datang kepada Tuhan? Saudara, kalau saudara mempelajari kitab Mazmur, begitu banyak Mazmur menyatakan begitu banyak jenis emosi ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan di dalam segala bentuk emosi itu kita bisa datang kepada Tuhan. Kita tidak harus selalu datang kepada Tuhan ketika emosi kita bergembira, bersukacita, penuh dengan thanksgiving, bersyukur. Memang betul untuk itu kita datang kepada Tuhan. Tetapi di saat yang sama, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa bingung, ketika kita merasa tidak tahu harus berbuat apa, di saat-saat seperti itu pun, di dalam emosi-emosi jiwa yang seperti itu pun, kita boleh datang dan kita harus datang kepada Tuhan. Saudara, kalau orang datang kepada Tuhan hanya ketika emosinya positif, lalu ketika emosi negatif dia harus datang kepada siapa? Kepada siapa kita harus pergi kalau bukan kepada Tuhan? Maka saudara, di sini pemazmur, meskipun dia ragu, meskipun dia bingung, meskipun dia bertanya begitu banyak pertanyaan kepada Tuhan, tetapi di sini kita belajar, dia bertanya di hadapan Tuhan. Dia tidak lari dari Tuhan, dia tidak menjauhi Tuhan, dia tidak berbalik dari Tuhan. Dia ajukan kebingungan dan keberadaan dirinya dengan segala emosi itu, coram Deo, di hadapan wajah Tuhan. Saudara, tidak ada tempat lain yang harus kita tuju di dalam setiap pergumulan dan air mata kita, selain kita datang kepada Tuhan, berdiri di hadapan wajah Tuhan, coram Deo. Dan di saat-saat seperti itulah, ketika di dalam doa-doa kita memperdengarkan janji-janji Tuhan dan firman Tuhan. Ketika di dalam doa-doa kita belajar melihat Tuhan, melihat karakter Tuhan, melihat keajaiban karya Tuhan, melihat siapa diri Tuhan. Disitulah Tuhan pada saat yang sama melihat kita. Saudara sekalian, ketika kita dilihat oleh Tuhan, ketika kemudian kita membawa seluruh emosi-emosi kita kepada Tuhan, ketika kita membawa semua pemikiran-pemikiran kita kepada Tuhan, ketika kita membawa semua keinginan-keinginan dan harapan-harapan kita kepada Tuhan, disitulah dimulainya transformasi. Disitulah dimulainya perubahan yang Tuhan akan kerjakan
di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita datang membawa seluruh emosi dan persepsi pemikiran kita di hadapan Tuhan, disitulah kita mulai dibentuk, ditransform, makin hari makin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, inilah yang terjadi di dalam tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Ayub, Habakuk, dan banyak tokoh-tokoh lagi di Perjanjian Baru. Paulus juga demikian. Mereka di dalam pergumulan memperkatakan firman dan datang kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat hati kita, supaya Tuhan bisa melihat dengan ketajamannya, seperti sinar ronsen, melihat sedalam-dalamnya isi hati kita, melihat sedalam-dalamnya perasaan-perasaan kita, melihat sedalam-dalamnya pemikiran-pemikiran kita. Dan di dalam proses itulah, ketika kita berjalan bersama Tuhan di dalam misteri penderitaan yang kita alami, ketika kita berjalan terus bersama dengan Tuhan selangkah demi selangkah di dalam misteri pergumulan yang kita hadapi, disitulah kita boleh melihat diri kita dengan lebih jelas sebagaimana Tuhan melihat kita. Disitulah emosi kita disinkronkan, diselaraskan dengan isi hati Tuhan. Disitulah persepsi, cara pandang, dan pemikiran kita disinkronkan, diselaraskan dengan pemikiran Tuhan. Disitulah keinginan-keinginan kita, desire kita, harapan kita kembali disinkronkan, diselaraskan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan di dalam doamu. Datanglah kepada Tuhan dengan segala macam perasaan dan pemikiran. Dan izinkan Tuhan reshaping us, membentuk kembali diri kita, supaya kita semakin selaras, semakin sinkron dengan karakter Tuhan, dengan jati diri Tuhan, dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, pemazmur di sini memberikan teladan kepada kita. Dia datang kepada Tuhan, dia perkatakan firman Tuhan, walaupun dia belum bisa menutup gap antara janji Tuhan dan kenyataan yang dia hadapi. Dia tetap berjalan, dan dia berjalan di dalam iman. Demikian pula hari ini kita, ketika kita menghadapi pergumulan demi pergumulan, ingatlah akan hal itu. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dan betul saudara sekalian, Tuhan tidak lupa janjinya kepada bangsa Israel. Tuhan tidak lupa bahwa dia pernah berjanji kepada Daud di 2 Samuel pasal 7, bahwa dia akan mengokohkan kerajaan Daud, bahwa kerajaan Daud akan ditegakkan untuk selama-lamanya. Dan kenyataannya, pada akhirnya, pada puncaknya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai klimaks penggenapan covenant antara Allah dengan umatnya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, mengutus Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Semua itu adalah penggenapan janji Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Walaupun untuk sementara waktu kita berpikir seolah-olah Allah lupa janjinya, seolah-olah Allah membatalkan perjanjiannya. Tidak. Allah menggenapi perjanjiannya dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus, anak Allah, Mesias. Itulah hari ini saudara dan saya bisa menjadi anak-anak perjanjian. Kita bisa menjadi anak-anak perjanjian Allah. Kita bisa disatukan dengan Kristus. Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Allah hanya karena Allah sudah menggenapi janjinya di dalam Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus,
mengutus Roh Kudus untuk hidup bersama kita, mendampingi kita, dan di dalam kita. Saudara sekalian, maka hari ini, ketika kita menghadapi pergumulan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak perjanjian, ingatlah, kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Saudara, kalau membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat ke-24 dan 25, di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus sampai hari ini hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi kita. He always lives to intercede for them, for us. Yesus Kristus intercede. Yesus Kristus menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dan dicatat juga di dalam Roma pasal ke-8 ayat yang ke-26. Bagian yang terkenal, saudara sekalian, Roh Kudus pun berdoa bagi kita. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. The Spirit Himself intercedes for us. Saudara, kalau perjanjian lama tadi, pemazmur bisa berdoa kepada Tuhan, bisa berdoa kepada Allah Yahweh, betapa kita lebih bersyukur, lebih berbahagia. Di dalam Kristus kita bisa berdoa kepada Allah Bapa, dan Yesus Kristus menjadi pengantara kita. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dan Dia juga berdoa untuk kita. The Spirit Himself intercedes for us. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita, anak-anak perjanjiannya. Kita memiliki Kristus, dan kita memiliki Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Maka hari ini saudara sekalian, di dalam setiap pergumulan yang engkau hadapi, ingat kembali, perkatakan firman, perdengarkanlah kembali janji Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Biarlah kita berdiri di hadapan wajah Tuhan dan menantikan Tuhan membentuk kita, mentransform kita, sehingga kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan jangan lupa, di dalam setiap doa-doa kita, di dalam setiap pergumulan kita, kita tidak pernah sendirian. Karena ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sudah diberikan bagi kita. Mari kita berdoa. Saudara, ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kau gumuli, permasalahan yang sedang kau hadapi pada hari ini. Tetapi malam hari ini biarlah kita berkata-kata kepada Tuhan. Biarlah kita secara pribadi boleh memperdengarkan kembali firman Tuhan dan janji Tuhan kepada diri kita. Malam ini jangan menjauh dari Tuhan, tetapi mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan. Membuka hati, pikiran, seluruh keberadaan kita. Mengakui perasaan-perasaan kita, harapan-harapan kita, dan menyampaikannya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh melihat diri kita. Dan biarlah kita diubahkan sekali lagi oleh Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan secara pribadi.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk Mazmur 89 yang sama-sama kami boleh renungkan. Kami mengingat betapa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia dan kesetiaan. Kami mengingat bahwa Engkau adalah Allah perjanjian yang tidak pernah membatalkan perjanjian-Mu. Engkau adalah Allah yang setia, walaupun kami seringkali tidak setia. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menggenapkan rencana dan covenant perjanjian-Mu dengan sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami orang-orang yang berdosa ini boleh menjadi anak-anak perjanjian, boleh memiliki Roh Kudus di dalam hidup kami, memiliki hidup yang kekal, tinggal hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Maka di dalam pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan menuntun kami di dalam iman hari demi hari, supaya kami boleh melihat rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan hari demi hari di dalam iman, supaya kami boleh menyelaraskan perasaan kami dengan hati Tuhan, supaya kami boleh menyelaraskan cara pandang kami dengan cara pandang Tuhan, supaya kami boleh menyelaraskan keinginan-keinginan dan harapan kami dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan, tolong gereja-Mu ya Tuhan, berkati kami semua, hadirlah di dalam hidup kami, dan jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.